Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Di hari Rabu ini kalian akan belajar materi kelas 3, tema 7, subtema 2, mata pelajaran matematika KD 3.9 dan 4.9, yaitu mengenai simetri putar. Simak baik-baik ya materi pembelajarannya. Sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa setiap bangun datar memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Sifat bangun datar diantaranya adalah simetri lipat dan simetri putar. Banyak bangun datar yang memiliki simetri lipat dan simetri putar yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar. Hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Kalian harus ingat 3 syarat suatu bangun dikatakan mempunyai simetri putar. 1. Jika memiliki satu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang tepat berada di tengah bangun datar atau tempat bertemunya sumbu-sumbu simetri. 2. Hasil putaran menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar. Dan syarat yang ketiga adalah putaran kurang dari satu putaran penuh. Jadi, jika suatu bangun datar diputar melalui titik pusatnya, saat diputar kurang dari satu putaran penuh, bayangannya dapat tepat menempati tempat semula, maka bangun tersebut memiliki simetri putar. Satu putaran itu maksudnya, kan ini kondisi awal. A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, D ketemu D. Nah, kalau bisa berputar ngit. Nah, kembali seperti ini. A ketemu A lagi, itu namanya satu putaran. Kalau persegi kan ketemu, berarti itu kurang dari satu putaran. Soalnya belum satu putaran sudah ada hasil yang menutupi pola yang sama. Banyaknya bangun tersebut menempati tempat semula dalam sekali putaran menunjukkan jumlah simetri putar. Supaya lebih mudah dipahami, simak baik-baik ya percobaan simetri putar yang Ibu lakukan. Percobaan simetri putar dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat, namun caranya dengan memutar kertas yang telah dibentuk dan arah perputarannya mengikuti arah jarum jam. Nah, Ibu udah punya bangun datar persegi dan ini bayang-bayang persegi yang ukurannya hampir sama dengan bangun datar persegi yang Ibu miliki ini. Kita cari tahu berapa banyak simetri putar dari bangun datar persegi ini. Pertama, ingat, syarat pertama simetri putar yaitu memiliki sebuah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang tepat di tengah-tengah atau titik tempat bertemunya sumbu-sumbu simetri. Tempat bertemunya sumbu-sumbu simetri ini yang tepat di tengah ini namanya titik pusat. Nih, titik pusat. Berarti syarat pertama memiliki titik pusat sudah ada. Mari kita anggap saja tiap-tiap sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, ini adalah kondisi awal dari bangun persegi, di mana sudut A pada bangun datar yang ini berada pada sudut A yang ini, sudut B ketemu sudut B, sudut C ketemu sudut C, sudut D dengan sudut D. Pertama, kita putar supaya sudut A pada bangun datar hijau ini bertemu dengan sudut B pada alas yang ini. Ternyata hasil putarannya menutupi pola yang sama. Berarti satu putaran. Sekarang yang A ini coba biar bertemu dengan sudut C yang ini. Sama, tetap menutupi pola yang sama.
2. Sekarang sudut A ini putar sehingga bertemu dengan sudut D. Menurutmu menutupi pola yang sama tidak? Ya, betul, menutupi pola yang sama. Sekarang sudut A biar bertemu lagi dengan sudut A atau kembali ke posisi awal. Setelah kita coba, ternyata jumlah simetri putar pada persegi ada 4. 1, 2, 3, 4. Kembali ke posisi semula. Kalian harus ingat dulu, kalau simetri putar adalah banyaknya bayang-bayang bangun yang mampu dihasilkan dalam kurang dari 1 putaran. Ingat, kurang dari 1 putaran. Jadi, jika sebelum kembali ke posisi awal sudah ada pola yang tertutupi, maka saat bangun datar tersebut kembali ke posisi awal tetap dihitung simetri putarnya. Seperti persegi tadi yang saat kembali ke posisi awal jadi memiliki 4 simetri putar. Bangun datar dikatakan tidak memiliki simetri putar jika hanya memperoleh pola yang sama setelah diputar 1 keliling penuh 360 derajat saat kembali ke posisi semula atau 1 putaran. Perhatikan contoh berikut. Nah, ibu memiliki bangun datar trapesium sama kaki dan bayang-bayang trapesium sama kaki yang ukurannya hampir sama dengan bangun datar trapesium yang ibu miliki ini. Pertama, kita mencari dulu titik pusat atau titik yang tepat di tengah-tengah atau titik tempat bertemunya sumbu-sumbu simetri. Agar lebih mudah, tiap sudutnya kita beri huruf A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Ini adalah kondisi awal, di mana A berada di A, B berada di B, C berada di C, D berada di D. Kita putar supaya si A mendekati B. Tidak menutupi pola. Sekarang yang A ke C. Masih tidak menutupi pola. Nih, masih ada sisa-sisanya. Sekarang A ke D. Tetap tidak menutupi pola. Sekarang A ke A atau kembali ke awal. Meskipun saat kembali ke awal polanya tertutupi, namun trapesium sama kaki tidak memenuhi syarat simetri putar, yaitu putaran kurang dari 1 putaran. Nih, yang disebut 1 putaran itu adalah di mana A ketemu A seperti ini. Nah, ini tuh 1 putaran. Sedangkan untuk memiliki simetri putar harus kurang dari 1 putaran. Karena setelah berputar, trapesium sama kaki ini tidak menutupi pola, kecuali saat kembali ke posisi awal, berarti trapesium sama kaki ini tidak memiliki simetri putar. Contoh bangun datar yang tidak memiliki simetri putar selain trapesium sama kaki yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, dan layang-layang. Nah, itulah materi mengenai simetri putar. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sekarang kalian buat tabel seperti berikut dan hitung jumlah simetri putar beberapa bangun datar yang ada pada video selanjutnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.